misi hidup tercinta, guru penggerak hadir nyata, inovatif dan inspiratif, membangun bangsa penuh semangat. Guru penggerak Sidrap, menginspirasi dengan cinta, mendidik dengan hati tanpa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asnindasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidenreng Rapang. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu untuk aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, ada Bapak Hendra Lente, di mana beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Beliau adalah guru seni budaya di UPT SMP Negeri 1 2 Pitue. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Sri? Alhamdulillah luar biasa baiknya Pak. Baiklah. Baik Pak Hendra, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Pak Hendra sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi nanti yang akan kita lakukan, nanti Bapak bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri ya Pak, dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti setelah ini. Baik Pak Hendra, jadi untuk kegiatan praobservasi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh. Oke. Silahkan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, terkait tujuan pembelajaran, di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang Pak Hendra terapkan di dalam kelas? Baik Bu Sri, kebetulan saya mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 8. Untuk materi bab 1 itu tujuan pembelajaran utamanya yaitu bagaimana siswa mampu menggambar dengan menggunakan skala. Jadi tujuannya adalah siswa mampu menggambar menggunakan dengan skala. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi nanti bagaimana siswa di dalam kelas Bapak dapat menggambar? Ya, seperti itu. Ya, Bu Sri. seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu untuk area pengembangannya nanti Pak. Nah, maunya Pak Hendra ini yang dikembangkan dari siswa nanti itu seperti apa? Ya, untuk area pengembangan itu sendiri adalah bagaimana mengembangkan keterampilan daripada siswa itu sendiri. Ya. Nah, keterampilan yang saya maksud di sini adalah tentunya keterampilan menggambar daripada siswa itu. Oke, oke. Jadi Bapak akan menekankan keterampilan siswa. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kemudian dalam melaksanakan pembelajaran nanti itu Pak, model pembelajaran seperti apa yang Pak Hendra akan gunakan? Ya, karena pembelajaran yang saya gunakan ini adalah praktik, tentunya saya menggunakan model pembelajaran project based learning, ya, di mana siswa dituntut untuk membuat sebuah produk. Nah, produk itu adalah menggambar. Nah, jadi Bapak nanti akan menerapkan model pembelajaran project ya, PJBL, project pembelajaran project based learning. Ya. Nah, baik. Kemudian mengenai strategi pembelajarannya Pak. Nah, Pak Hendra nanti kira-kira strategi yang digunakan itu seperti apa strategi pembelajarannya? Untuk strateginya sendiri itu saya gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi maksudnya di sini mulai dari berdiferensiasi proses, kemudian berdiferensiasi daripada produk. Jadi pada berdiferensiasi proses itu sendiri, saya mengumpulkan siswa sesuai dengan peminatannya. Ada yang minat, misalnya siswa yang minat untuk menggambar menggunakan kertas. Ada juga siswa yang minat menggunakan tablet atau versi digital. Jadi ada dua. Kemudian untuk berdiferensiasi produknya, tentunya hasil yang digunakan dari hasil yang diperoleh daripada menggambar itu ada dua, yang berbentuk kertas dan berbentuk digital. Seperti itu. Oke, baik. Jadi
nanti pada diferensiasi prosesnya Bapak akan memetakan siswa ya, Nah, sesuai seperti kemampuannya. itu, ya. Nah, untuk diferensiasi produknya nanti siswa akan menghasilkan sebuah karya, Ya, menggambar seperti Gambar. itu hasil gambarnya. hasil Oke. gambarnya nanti ada 2 ya. Oke. Lanjut ya Pak. Kemudian untuk penilaiannya dalam kelas nanti itu bagaimana Pak Ya, penilaiannya? tentunya kalau penilaian itu ada beberapa ya. Yang pertama dari mungkin penilaian sikap, di mana saya melihat perilaku daripada siswa itu ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian tentunya ada penilaian keterampilan, karena ini adalah pembelajaran keterampilan, sehingga yang saya nilai nantinya adalah bagaimana gambar daripada siswa itu sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Hendra ini ya. Kemudian untuk sasaran kelasnya Pak, rencananya ini kelas berapa? Yang Ya, akan- kebetulan saya mengajar di kelas 8 Ya. dan yang saya ajar itu kita rencana nanti hari Senin pada pertemuan ketiga, jam pertama sampai ketiga. Oke, jadi jadwalnya nanti ini rencananya kita akan melakukan observasi ini pada hari Senin. Senin, Ya, jam pertama ya Pak sampai jam ketiga. ya rencananya Oke. seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup Pak pertanyaan dari saya. Jadi saya hanya ingin tahu arah dan nanti kegiatan pembelajaran Pak Hendra itu seperti apa, karena nanti yang ingin saya pantau berkaitan dengan hal yang kita bahas tadi ini ya Pak. Dan saya harapkan nanti di hari Senin sesuai jadwal yang kita sepakati tadi, nanti Pak Hendra akan melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita rencanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran apa yang Pak Hendra akan terapkan dan sebagainya ya Pak. Jadi nanti harapannya kita bisa berjumpa lagi di hari Senin dalam kegiatan observasi. Setelah observasi nanti itu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nanti setelah observasi ada lagi Pak kegiatannya, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, baik, terima kasih ya Pak Hendra. Ya, sama-sama. Sekian dari saya, semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran, ayo ke kelas disiapkan dulu teman-temannya. Sudah siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sudah disiapkan. Sebelum kita memulainya, saya mau bertanya, ada yang tidak hadir? Sekretaris? 2 orang Pak, 2 orang, siapa itu? Andi Putri sama Aulia. Kenapa? Sakit. Lagi sakit. Ya, kita doakan semoga teman-temannya cepat sembuh ya. Yang baca di atas ya. Nah, ini adalah kesepakatan yang kita sepakati sebelum memulai pembelajaran seni budaya. Oke, kita lanjut saja ya. Namun sebelum lanjut, saya ingin bertanya, bagaimana dengan materi kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham semua? Oke, jadi kalau sudah paham, nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi. Minggu lalu kita membahas tentang seni musik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seni rupa. Nah, di sini materinya adalah menggambar menggunakan grid. Coba kita lihat pada materi ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan teknik menggambar grid, kemudian yang kedua memindahkan gambar dengan teknik grid. Jadi sudah ada yang pernah dengar kata daripada grid? Coba angkat tangan. Ya, sudah ada beberapa ya. Coba Safwan, apa itu grid? Grid itu garis. Ya, grid itu garis. Ada lagi? Coba melihat Dewi. Itu adalah salah
Ya, salah satu teknik untuk menggambar. Satu. Dua. Tiga. Hati-hati kepalanya terlempar. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, jadi kita akan memulai pembelajaran. Silakan semua naikkan alat dan bahannya yang digunakan untuk menggambar. Jadi peralatannya sudah siap semua? Oke, coba perhatikan gambar di atas. Jadi untuk melakukan pembelajaran ini, saya ini mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi setelah nanti ada hasil dari kemampuan awal kalian, maka kita akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Seumpama ada yang bisa menggambar semua, itu nanti ada kelompoknya. Ada yang hanya menggambar misalnya hanya bentuk botol saja, itu ada kelompoknya. Ada yang menggambar hanya bentuk kotak saja, itu ada kelompoknya. Nanti akan saya kelompokkan supaya kalian bisa belajar secara bersama-sama tanpa menyamakan semua kemampuan kalian. Begitu ya? Oke, bagaimana gambarnya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan di atas di meja Bapak. Ayo. Kumpul. Berdasarkan asesmen awal yang saya sudah dapatkan, jadi saya akan bagi 4 kelompok ya. Jadi kalau saya bilang kelompok 1 bergabung di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kalian menggambar bentuk yang sudah saya perintahkan ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3, 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 3, nah, kelompok 4. Sudah dapat semua tugas kelompoknya masing-masing? Coba diperhatikan dulu tugas kelompoknya masing-masing. Coba lihat. Di kelompok 1 gambar apa? Ya, ada gambar kardus, ada gambar botol. Kelompok 2 gambar kardus. Kelompok 3 botol. Kelompok 4 gambar unta atau gambar hewan. Jadi masing-masing yang kalian dapatkan itu berdasarkan kemampuan awal kalian ya. Bagaimana caranya? Coba ambil kertas gambarnya semua. Kertas gambar yang kosong. Siapkan penggaris atau lista. Ini bagaimana progresnya? Ada kendala? Dan coba kita lihat dari kolom-kolomnya ya. Ya, ini sudah betul. Silakan dilanjutkan bagi yang belum dikerja ya. Ini juga coba dikasih ya, bagus. Ini boleh menggunakan tabletnya, bagus. Bagus lagi. Oke, lanjutkan. Oke, bagaimana gambarnya? Sudah selesai? Sudah. Ada kendala? Ada. Ya, ada yang ada ya. Coba kita tanya, kelompok 1 ada kendalanya? Oh, oke, bagus. Kelompok 1 tidak ada kendala. Kelompok 2 bagaimana? Waktunya kurang? Oh, perlu ditambah? Oke. Kelompok 3? Ya, lebih mudah menggambar, tidak ada kendala. Oke, aman ya. Kelompok 4? Aman. Oke, bagus. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau tidak ada kendala lagi, silakan dikumpulkan semua gambarnya di atas. Satu kelompok, 1 orang. Ambil gambar teman-temannya, kemudian kumpul di sini. Ayo nak, silakan dikumpul. Oke, sudah. Saya rasa untuk pembelajaran kali ini sudah berakhir. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Gambar menggunakan teknik adalah menggambar dengan memanfaatkan skala untuk memindahkan objek gambar lebih cepat dan lebih mudah. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Saya kira itu adalah kesimpulannya bahwa salah satu teknik dalam menggambar itu adalah teknik grid. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan kita
dalam memindahkan gambar baik itu kecil ataupun besar ya. Saya kira seperti itu. Kita ini merefleksi dulu pembelajaran kita kali ini ya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi? Coba angkat tangan yang mau memberikan refleksinya. Coba angkat tangan. Ya. Coba. Pembelajaran yang menyenangkan dari saya tidak tahu menggambar yang jadi terminal menggambar. Oke, jadi menurut pendapat temannya dari pembelajaran ini, dari dia tidak bisa menggambar, kemudian dia belajar dan bisa menggambar dengan teknik yang kita gunakan tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya siapa lagi? Ada? Yang laki-laki dulu ya. Oke, silakan. Pembelajaran yang dilakukan Pak Menpan sangat menarik dan menyenangkan. Ya, katanya pembelajaran ini sangat menarik dan menyenangkan. Betul ya? Betul? Oke, tepuk tangan. Jadi pembelajaran untuk hari ini saya kira sudah selesai. Untuk minggu depan, saya harapkan kesiapannya kembali kita belajar seni budaya dengan materi yang berbeda ya. Kita akan belajar tentang gambar perspektif. Oleh karena itu tetap kalian membawa buku gambar, penggaris, penghapus, dan pensil ya. Itu adalah senjata utama kita sebagai anak seni rupa ya. Jadi kalau kita belajar seni rupa itu tidak boleh ketinggalan. Paham ya? Sebelum kalian keluar, silakan tetap kelas siapkan dulu teman-temannya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk di tahap pasca observasi. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya saya telah melakukan pengamatan atau observasi dengan rekan saya Bapak Hendra Lainte. Jadi langsung saja kita mulai melakukan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat ya. Baik, jadi begini ya Pak, jadi tujuannya di pasca observasi ini saya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol banyak hal tentunya, terkhusus kegiatan yang Bapak sudah laksanakan di pertemuan kemarin ya Pak. Iya. Yang dimana Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas 7. Kelas 7 ya Pak? Ya, kelas 7. Oh ya Pak, baik. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Silakan. Oke, jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentunya bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, kalau berbicara masalah perasaan tentunya saya sangat senang karena dengan pembelajaran itu yang saya utarakan kepada Ibu tempo hari itu ternyata pembelajaran itu sangat bermakna bagi peserta didik. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? Bagaimana kira-kira perasaannya Pak? Ya, adanya supervisor di kelas itu sebenarnya awalnya saya merasa agak canggung karena mungkin setelah pembelajaran yang berlalu itu kita kan berhadapan dengan siswa tanpa adanya orang lain. Nah, dengan kehadiran orang lain, katakanlah itu supervisor, mungkin saya merasa canggung, tetapi karena pembelajaran berlangsung dengan menarik, dengan adanya supervisor itu juga tentunya menjadi semangat buat saya untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi perasaannya awalnya Bapak ini canggung ya? Ya, canggung. Oke, tapi seiring berjalannya waktu mengalir saja. Ya, Oke. betul. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa Bapak ceritakan ulang terkait proses pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan di dalam kelas? Baik Bu, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu seperti biasa sebenarnya. Ketika pergantian jam pembelajaran, siswa masuk di kelas saya, kemudian saya sambut dengan hangat. Anak-anak memberikan salam, saya jawab dengan senang hati, kemudian mempersilahkan peserta didik masuk di dalam ruangan, kemudian membaca doa sebelum melaksanakan pembelajaran. Ada satu kegiatan yang menjadi rutinitas di mata pelajaran saya itu menyanyikan lagu wajib. Jadi setiap siswa masuk
wajib menyanyikan lagu wajib tersebut. Nah, setelah itu saya memberikan pandangan-pandangan terkait masalah kesepakatan kelas yang kita bangun, bahwa ini loh kesepakatan yang kita bangun. Artinya setiap pertemuan wajib saya beritahukan kepada mereka supaya mereka tidak lupa akan kesepakatan itu. Nah, setelah itu baru kemudian saya merangsang pengetahuan mereka terkait pembelajaran yang terdahulu sebelum memasuki materi yang akan saya bawakan selanjutnya. Nah, setelah itu barulah saya menyampaikan materi, kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran daripada materi itu. Nah, setelah penyampaian materi dan tujuan pembelajaran, kemudian saya melaksanakan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini sebenarnya bertujuan untuk bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti tempo hari yang saya ceritakan kepada Ibu, bahwa dalam pembelajaran saya itu biasanya selalu menggunakan project based learning. Jadi karena ini adalah materi menggambar, saya membuat tugas kepada seluruh peserta didik dengan mengelompokkannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi katakanlah bahwa di kelas itu ada kemampuan siswa yang kurang, ada kemampuan siswa yang rendah, ada kemampuan siswa yang cukup, dan ada yang mahir. Nah, dari kelompok-kelompok inilah kemudian saya memberikan tugas yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Nah, setelah itu, setelah kelompok mereka terbagi, kemudian saya memberikan tugas pokoknya, artinya tugas inti daripada materi itu sendiri. Nah, pada saat pemberian tugas, anak-anak sambil mengerjakan, maka saya melakukan pendampingan secara mandiri-mandiri. Saya melihat progres daripada peserta didik ini, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4 membuat gambar, apakah ada kendalanya. Nah, disitulah peran saya memberikan pendalaman kepada peserta didik. Nah, tak lupa juga dalam pembelajaran itu saya selipkan nilai-nilai seperti nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada nilai kreatif, ada nilai menghargai perbedaan dan sebagainya. Itu selalu harus ada dalam pembelajaran. Nah, setelah kemudian pembelajaran tugas-tugas mereka selesai, saya kumpulkan, kemudian kita merefleksi, kita menyimpulkan apa benang merah daripada pembelajaran yang kita bawakan. Kemudian anak-anak menanggapi, setelah itu baru kita merefleksi daripada pembelajaran itu. Ya, seperti itu Bu, alurnya yang saya lakukan tempo hari. Ya, baik Pak, luar biasa sekali apa yang Bapak laksanakan kemarin itu proses pembelajarannya. Jadi saya melihat langsung apa yang tadi Bapak sampaikan juga itu sudah sesuai dengan catatan-catatan saya, di mana ada beberapa hal menarik di dalam pembelajaran Bapak tentunya, di mana tadi yang Bapak sebutkan dan sudah saya saksikan secara langsung bahwa setiap memulai pembelajaran Bapak mewajibkan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, saya rasa itu untuk memupuk rasa nasionalisme peserta didik kita. Selanjutnya Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, melakukan asesmen awal, di mana juga Bapak telah melakukan model pembelajaran project based learning, dan ada sebuah project atau produk yang Bapak hasilkan. Nah, di mana pembelajaran yang Bapak laksanakan juga kemarin itu sudah melakukan atau melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak sudah mengelompokkan, memetakan kemampuan dan minat peserta didik itu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya saya lihat Bapak juga aktif dalam proses pendampingan secara langsung. Nah, itu sangat luar biasa Pak. Dan di akhir pembelajaran Bapak, sesuai di catatan saya, di sini Bapak telah melaksanakan refleksi, ada kesimpulan, dan baik itu dari siswa dan Bapak juga sendiri. Jadi menurut saya apa yang Bapak laksanakan kemarin itu, proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu sudah sangat luar biasa. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Bapak kemarin itu sudah melaksanakan ya model pembelajaran project based learning.
Ya sudah. Tentunya di dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu tentunya ada hambatan. Mungkin Bapak bisa sebutkan apa saja hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran kemarin. Mungkin hambatannya pada saat pembentukan kelompok itu sepertinya anak-anak kebingungan ketika saya memberikan kelompok. Di situ mengambil waktu yang agak lama sehingga itu menjadi hanya kendala yang kecil ya. Mungkin saya bisa mengatasi hal tersebut di pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi terkait hambatan yang menurut Bapak itu kemarin terkait masalah waktu ya Pak, Iya, iya. pada saat pembagian kelompok, jadi mungkin menyita beberapa waktu. Ya, jadi menurut Bapak apa alasannya sehingga hambatan-hambatan itu bisa terjadi? Ya mungkin hambatan-hambatan tersebut bisa terjadi yang pertama dari faktor siswanya mungkin dan faktor kesiapan dari pembelajaran yang saya lakukan. Tapi secara keseluruhan dari pembelajaran ini menurut saya tidak terlalu menghadapi hambatan yang susah. Artinya saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Ini menjadi refleksi bagi saya. Terkait hambatan yang terjadi, tentunya ada solusi yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan tersebut. Ya mungkin solusinya pada pembelajaran selanjutnya saya lebih siap lagi, saya memberikan atau mengembangkan pembelajaran saya supaya terinci dengan serinci-rincinya agar kendala-kendala yang demikian tadi itu tidak terjadi lagi. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi karena Bapak sudah menyampaikan solusi dari permasalahan atau hambatan yang terjadi, kemudian kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan action untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Ya kalau actionnya mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, karena takutnya nanti ini kan adalah yang menurut saya adalah pembelajaran yang baru saya dapatkan. Takutnya kalau saya tidak melaksanakan sesegera mungkin saya melupakan pembelajaran tersebut. Mumpung lagi semangat-semangatnya dari didampingi oleh Ibu Supervisor, mungkin bisa lebih memberikan masukan-masukan juga kepada saya untuk memperbaiki dengan segera pembelajaran ini. Oke, sangat luar biasa Pak. Apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin itu ketika saya amati itu sudah sangat luar biasa. Jadi memang secara catatan di sini berdasarkan perbincangan kita di praobservasi kemarin, alhamdulillah sudah ada mulai dari penyampaian tujuan, berdiferensiasinya juga ada, model pembelajaran PJBL juga ada, sudah saya catat dan semuanya memang ada di dalam catatan saya. Cuman ada beberapa hambatan tadi yang Bapak sebutkan, masalah waktu ya Pak. Jadi secara waktu memang kemarin terkuras sedikit, tapi itu tidak menjadi masalah ya Pak. Jadi hambatan yang disampaikan juga sangat luar biasa, sangat detail, sesuai dengan catatan saya. Solusinya juga sangat luar biasa. Saya harapkan solusi yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran yang lebih positif, tentunya bisa mendukung potensi siswa, berpihak pada siswa dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita ya Pak. Saya rasa cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersedia diobservasi dengan saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya karena telah membersamai saya dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Bu.